Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan, tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim, mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin onta, ngeluarin onta, keren. Onta kok keluar dari batu besar, ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu aja. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu Pak Arso. Saya punya kitab namanya Al-Khusurul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Saya gak pernah jadi rektor Pak, tenang saja. Gak, tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu mau pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini. Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, ya kan? A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun, fahuwa mu'jizun. Berhubung wakilnya perempuan karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mukjizatun. Ya, ini masih punya sisa-sisa dulu ngaji lama ini di Kudus. Enggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya, berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu enggak punya tongkat untuk membelah laut? Enggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu enggak ngeluarin onta dari batu besar? Enggak mampu. Nah kalau sekedar enggak mampu, siapapun enggak mampu bikin burung. Juga enggak bisa bikin lautan. Kenapa enggak bisa bikin lautan enggak dianggap mukjizat ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya? Mereka enggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan enggak bisa. Nah, umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat itu ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, Merapi, semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizat Rasulullah itu dianggap paling rasional karena nggak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini, Musa mukjizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain nggak bisa, makhluk tidak bisa. Lah umatnya Nabi itu enggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wal fulki sampai kabeh la ayati liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya enggak kena untuk umatnya Nabi Musa itu enggak kena. Untuk ngakui lemah saja kalau nunggu pertunjukan bikin rambut aja kan ya ada bisa. Untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca. Ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa? Ngaji aja ditunggu rektor terus. Direktur. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi, tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah nggak penting semua. Kalau pakai makom kelima saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi.
Makamnya sudah kulillah, jumadarhum fi khawdihim. Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, nak menurut sampean diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga sudah butuh, dulu dosen nggak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Nggak apa-apa, ini cerita guyon aja, tapi agak bener. Loh, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal Rektor, butuh nggak? Oh butuh sekali kan? Badan wakaf butuh sekali, nggak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah. Itu makom musyahadah. Tapi saya enggak usah, tetap syariat, maturun. Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Nah, itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya, jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal itu Fathul Bari. Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti di itu Hajar ya di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor karena qati sholeh wa asa Musa wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahidu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirran. Begini logikanya, misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Oh, dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya nyontohkan pekerjaan dan saya ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang enggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang enggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya beda'u ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah enggak 1 tambah 1 8? Enggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid. Bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan, enggak lah. Yang pertama itu angka 2, yang pertama itu angka 3, yang pertama angka 4. Nyari pasarnya enggak bisa, pasar akal sehat enggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya enggak ketemu apa? Karena barang batil atau tidak hak itu enggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Arsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika. Kayak kamu janggal ini Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawaian itu jedasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Imam Amudi pas di alam roh itu, kamu enggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu enggak percaya. Enggak penting maknanya, enggak penting ceritanya, enggak penting. Tapi sama Allah sama siapa takbirnya? Ya Amudi istadillah bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadillah ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Karena malaikat itu udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita itu banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis.
Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang Ustadz, manusia. Manusia mukmin ya, kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kata iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Nah, manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam. Ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Muti itu. Coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jawab Imam Muti gampang, beliau nulis. Angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang, yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda dan gak bisa digoyang kan? Mbok kon urip melarat, baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak. Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandek man imannya manusia agak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Mahmudi gambar Pak Arso. Gambar sekenanya aja bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari minuk toh wahidah dari satu titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik tetap dimulai dari satu titik. Nah, makanya Quran dimulai dari Bismillah sebagai isyarat semuanya dimulai dari nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngurmat orang satu apa? Ngurmat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngurmat yang baik loh maksudnya bukan ngurmat dok. Ngurmat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik, ngurmat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngurmat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan. Melantarkan orang satu dosa, orang 2 lebih dosa. Itu kan. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang logik. Ya gitu. Tapi harus kamu praktekkan. Kamu kan kamu gak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya orang baik ngerawat orang satu, baik ngerawat orang 2. Dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu, dosa 2, lebih dosa. Jelas ya. Jadi makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Enggak usah pertunjukan kayak mujizat tadi, intinya agama ini tidak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Lah kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, oh, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kalau. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial itu piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua apa? Termasuk wal kadhiminal ghaidh. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan itu satu, wal kadhiminal ghaidh. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak Waktu Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa, enggak akan jadi rektor, di penjara. Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Sebagian hadis nerangkan apa? La taghdab faradadamiran faqala la. Pak Arso juga sama, ini kan beliau dulu ketika sekedar dosen dan nampari mahasiswa, enggak akan pernah jadi rektor. Sudah di penjara. Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak salim terus nuabuk ikon langsung gagal jadi kiai. Artinya apa? Rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan, yunfikuna fis-sarra wa dharra.
Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal itu kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina. Coba semua tidak perceraian ya barokahnya wal afin mudah memaafkan. Kalau semua orang ngungkit-ngungkit yang nggak penting-penting masalah semua kan satu Indonesia. Nah, aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis aja loh. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta. Merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja. Dan Anda melakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mampir ku pede. Misalnya ku itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau enggak bisa, ya paling enggak ganggu. Makanya Nabi ngendikan, izzat fima indanas yuhibbakan nas. Kalau kamu enggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didulani teman yang enggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya, andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Dimulai ayat fa bima rahmatim minallah lintalak. Muhammad gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andaikan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li tauqid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya ngendikan gini. Hadaddin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah lembut. Misalnya gini, ini mokal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darani wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow jancok kira-kira saja. Enggak, jujur saja. Ini masalah ilmu hak, gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Padahal jelas dia bisa terbang ke Mekah, temu MBS gitu. Muhammad bin Salman itu yang nggak ngaruh. Yang pengaruh adalah sifat lintalahu bil mu'minina raufur rahim. Juga gitu. Ini rektor, ini ketua badan wakaf, ini presiden, ini kiai besar. Yang ngaruh adalah sikap kasih sayang. Ketika itu dilanggar, lan faddu. Kamu hormat sama rektor, sama saya, misalnya kiai besar. Tapi misalnya pas kiai hormat, tua aku ikut bal-balan satu, mesti tuntas apa? Clear ya? Maksudnya gini Warso, ya mukjizat itu yang nyon sewu ditawarkan Rasulullah, yang diwasiatkan, yang disuruh pakai pegangan ini loh Quran. Pegang sebagai peradaban, sebagai akidah, sebagai perilaku. Nah, makanya mukjizat Quran mustamirah karena peradaban ini nggak terkalahkan. Mustamirah. Tapi kalau peradaban kok tongkat gitu kan terus repot sih. Dipakai apa? Dibilang nggak mukjizat ini milik Nabi Musa, pas kita pakai ternyata gak mandi karena pemakainya kita. Jadi kalau mukjizat Quran kan jelas. Ilmu logikanya ketika Tuhan Esa kena kan tadi. Angka 23 dibanding angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka peradabannya kena. Poin peradaban kena hubungan dengan orang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jelas ya? Termasuk hubungan dengan istri. Allah tuh bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Itu niknya Quran. Di Warsa itu Quran itu bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu urusannya orang fa'in ahbabtumuhunna, fa'in karihtumuhunna. Karena Allah itu saking pinternya. Namanya kumpul itu mesti ada masalah. Makanya bayang kalau ada masalah dan kamu sedang nggak suka, boyo mikir hal yang kadang kamu nggak suka itu hikmahnya besar.
Jadi Quran tuh membangun peradaban dengan segala asumsi. Asumsinya adalah yang tidak kita inginkan. Fa'in kari tumuhun. Makanya kita dilatih senam otak. Wa asa antuhibu syai'an padahal bahwa syarrul lakum. Waliannya juga wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak pernah tahu. Dan itu akhirnya itu yang menyelamatkan kita. Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Dan itu aturannya Quran. Satu pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang yang minta nasihat saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh, wah ini orang munafik semua. Ketika saya jatuh nggak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu, bikin batu bata itu. Terus tak bilang, malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang, terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan, malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin jatuh nggak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus, baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Sapi gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu cerita ini ketawa, baguslah berarti sapi bawah, di depan saya tidak berani. Dianggap enteng saja Pak. Maksudnya ini ijazah ke rektor, kalau ada yang di luar kok gak cocok, depan saya gak berani, wibawa saya. Itu saya gunakan Gus. Jadi kadang dianggap enteng saja Pak. Terus diceritain lagi, oh ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i, baguslah, yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu, gak pinjem-pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi, mau pinjem, mau ngutang. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri, merengut yang ngamuan, bagus itu. Nak guya-guya, beong lanang dia pusing juga kamu kan. Ya intinya itu apa ngajari kita senam otak wasa untuk ibu se'au wa syarrul lakum. Kadang wasa antakrahu syai'an wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa, kita tahu apa? Kita tahu apa. Nah, hal-hal gini yang menjadikan Quran itu abadi. Ya, ini sebelum asar tak bacakan tak berlagi ini di kitab Itqan. Ini lebih bagus, lebih ekstrim. Itu tadi kitab Fathul Bari yang barusan tak baca Pak Fajar. Kalau ini dari kitab Al-Itqan. Itqan itu spesialis tentang ulumul Quran. Ini kalau mau Pak Arso ya. Wa aksaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afhamihim. Wa li anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahatid dahri ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Jadi agama ini karena akan dipakai sampai kiamat, maka agama ini harus logis. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Misalnya gini logis. Ketika saya hubungan dengan Pak Fathul Wahid baik-baik saja, karena hubungannya saling manfaat. Dan Islam mengharamkan madharati ke orang lain, merusak orang lain, merusak sarana umum. Dan itu yang menyelamatkan peradaban adalah Allah gak suka perilaku apa? Merusak. Kita di mana-mana kan baik-baik saja kalau kita tidak merusak hanya orang lain. Terus Allah cerita lagi, wa yuhibbul muhsinin misalnya, inna wa yuhibbul muhsinin. Kita hidup di mana saja kalau kita ihsan pasti baik-baik saja. Enggak usah pakai mukjizat tongkatnya Nabi Musa tuh, mentang mentung go tongkat ngalor ngidul, pakai akek Sulaiman misalnya, enggak usah. Yang menyelamatkan kita itu peradaban yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari-cari foto Amit Pak Fakir. Nah, ini mulai itu. Jadi kalimatnya itu ya kalimat di kitab Itqan ini jelas khussat bil mu'jizah al-aqliyah. Jadi kamu tidak usah terbang ke langit untuk tahu kalau Allah itu Esa. Juga ada harus coba saya ceritain Mbak Harso. Ini di sini ada kalimat itu betul-betul sadis, tapi sadis yang baik. Wa aksaru mu'jizati Bani Israil kanat khisiyatan li biladatihim wa qillati basaritihim. Dasar bodoh, mukjizat agak wow itu gak ngandel. Misalnya contoh barang gini, andai kan Anda jadi Nabi Musa, Anda akan ya jadi rektor aja agak susah apalagi jadi Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah debat Pak Arso sama Fir'aun.
Pertama debat itu lucu. Nabi Musa kan disuruh Allah datang ke Fir'aun. Dia cerita, Fir'aun kamu tuh harus nyembah Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Kata Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa kalau gitu? Ya Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi, yang nuhani langit dan bumi. Dari Fir'aun gini. Terus manggil Haman. Haman itu ajudannya. Jangan dibahasakan arsiteknya, nanti tersinggung ini yang arsitek. Sebenarnya Haman itu kan arsitektur. Iya kan? Enggak usah. Jangan terus arsitektur berarti jabatannya. Wah, jangan. Ini arsitektur yang Islami. Kata Fir'aun. Ini contoh bahwa akal dengan dasar itu menang akal. Akal dengan dasar itu menang akal. Kata Fir'aun gini, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang dituhankan saya. Karena dia pakai contoh fisik. Fisyah itu fisik yang bisa diindra. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Saya jalan kemana-mana ternyata yang jadi Tuhan itu saya. Nah terus akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhanku yang menguasai langit. Loh, Fir'aun malah kurang ajar lagi bar saya. Haman sini. Ibnili sorkhan. Ya Haman ibnili sorkhan la'ali abluhul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau ngintip Tuhannya Musa. Padahal Nabi Musa tahu, meskipun diintip juga gak kelihatan kan. Jadi Nabi Musa, saya saja gak pernah lihat, apalagi kamu. Nah itu kan masalah kalau betul sudah bikin piramida. Gak tahu ini pas kuliah belajar apa lihat piramida, gak tahu. Nah, kan masalah ya. Gara-gara orang Bani Israel memaksakan semuanya itu hisyah. Ukuran nyata ndak itu apa? Hisyah, fisik gitu. Jadi hisyah. Ternyata apa Pak Arso? Yang bisa mengalahkan Fir'aun itu logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya di alam roh itu Nabi Musa itu ditanya sama Allah. Musa, keinginan kamu yang belum kesampaian apa? Menjadi umatnya Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena itu rasional Pak. Tapi nggak kuliah di UI, andekan nyata, jadi nggak mau tetap. Aku yakin orang Bani Israel gengsinya tinggi, nggak mau tetap dia tetap jadi umatnya Nabi, tetap saja nggak mau kuliah apa? Masuk Nabi di direktori, nggak Nabi kan nggak mau. Yang bisa mengalahkan apa Pak Arso? Ini cerita nyata, pentingnya rasional. Dasar sama rasional itu menang. Kan pertama debat, Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun masih belum kalah. Debatnya depan umum, ada ajudan-ajudannya ada. Jangan bilang ada pembantu rektor, jangan ada ajudan-ajudannya. Kalau ada wah rektor nanti wah rektornya berarti mewakili. Wah bahaya itu kalau contoh itu. Nah ternyata jurus yang menang itu jurus rasional. Nabi Musa bilang gini, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Wah langsung kepikiran. Orang di sekelilingnya langsung yaktumu imanah, langsung menyembunyikan yang menuhani nenek moyang kamu. Wih, nak Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya pengerani sopo ya? Ini kan ada tanggal lahirnya, Tuhannya itu ada surat kelahirannya, ada tanggal. Iya. Aktenya ini gimana yang babanya tidak bertuhan kan? Itu menjadikan waqala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanah. Karena rasional itu bisa menjadikan orang sekeliling Fir'aun terus iman. Jangan Fir'aun itu geblek tenan pancen. Wong karuan dekne lahir di bapak di mbak terus babayu pangerane. Leluhurnya Tuhannya siapa kalau Tuhannya dimulai dari dia? Akhirnya banyak yang diam-diam itu iman. Berarti apa? Jurus menjelaskan yang dahsyat mulai melibatkan piramida ternyata kalah dengan jurus rasional. Nah, makanya apa mukjizatnya hadil mah khussat bil mu'jizah al aqliyah al baqiyah.